Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman pagi hari ini, kita akan dengarkan pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Sampai saat pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul atau tema renungan pagi hari ini, Yesus kekuatanku. Ya, Yesus kekuatanku. Kita akan buka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 13. Dan ayat ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sudah hafal. Kita akan baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini kata kekuatan dalam bahasa Indonesia KBBI artinya kuat tentang tenaga, mampu mengangkat, dan mampu mengangkut. Di sini tidak dikatakan seberapa beratnya barang yang akan dibawa atau diangkut. Di sini dikatakan kuat tentang tenaga, mampu mengangkat, dan mampu mengangkut. Jadi tidak terbatas. Ya, itu arti kekuatan. Dan di sini tema judul kita pagi hari ini tentang Yesus kekuatanku. Yang jadi pertanyaannya, seberapa besar kekuatan Yesus dalam hidup kita? Seberapa besar? Kita hidup dalam dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan permasalahan.
kehidupan, membuat hati kita menjadi gelisah, khawatir, takut, penuh dengan ketidakpastian. Itu dunia yang membuat kita kadang-kadang iman percaya kita melemah di hadapan Tuhan. Tapi di sini pagi hari ini katakan, Yesus adalah kekuatanku. Menjadi pertanyaan, seberapa besar kekuatan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap mengandalkan kekuatan itu pada saat badai datang, pada saat gelombang itu datang? Kadang-kadang pada saat kita mengalami permasalahan hidup itu dalam kehidupan kita, menghampiri hidup kita, kekuatan kita melemah. Mulai kita lupa akan Tuhan yang mampu mengatasi setiap permasalahan kita, sehingga kekuatan kita itu semakin melemah di hadapan Tuhan. Kita tidak berdaya dan kita tidak mampu untuk mengangkat, tidak bisa. Di sini yang akan kita bahas, bergantung pada Tuhan senantiasa. Arti kata bergantung dalam bahasa Indonesianya bersandar pada orang lain. Artinya mempercayai kepada seseorang. Kita percaya, bergantung, bersandar, berharap, percaya pada seseorang. Yang mungkin di sini berbicara tentang Yesus. Percaya, bersandar. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan pada saat masalah itu datang dalam hidup kita. Apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Apakah iman kita mulai merosot sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang berkuasa dan Dia sanggup dan Dia mampu. Kita lihat contoh dalam Alkitab di dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Ini perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Mungkin ini juga cerita seringkali kita dengar. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi di sini perjalanan Yesus, ya, pada waktu Yesus di bumi, banyak hal yang Yesus buat, banyak hal yang baik yang Yesus lakukan. Kemudian disertai dengan banyak mujizat. Itu adalah pekerjaannya Yesus pada saat itu. Dan dia sebagai manusia, dia juga sama seperti kita. Dia mengalami kelelahan, dia juga capek. Capek terhadap apa? Capek mengajar begitu banyak orang. Karena di setiap perjalanan Yesus, entahkah dia di kota, di desa, di daerah, selalu orang banyak mengikuti dia. Kenapa? Karena pribadi Yesus mempunyai satu daya tarik yang luar biasa. Sehingga orang berbondong-bondong ingin melihat dia, ingin melihat Yesus, ingin mendengar perkataan Yesus, ingin melihat mujizat Yesus. Dan itu pekerjaan Yesus waktu di bumi. Begitu banyak orang. Dan saya tidak habis pikir alat taruh dalam pribadi Yesus. Satu karisma yang besar. Setiap dia berjalan, pasti orang datang mengikuti dia. Kenapa? Karena dia Allah yang berkuasa. Pada saat dia mengajar orang banyak tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Saya bingung, saudara. Tapi benar kata firman Tuhan, manusia bukan hidup karena dari roti saja, tetapi karena firman yang keluar. Jadi orang yang banyak itu mendengarkan Yesus berkhotbah, bercerita tentang kebaikan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, sehingga orang banyak itu dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa haus, dia merasa dipuaskan
dengan perkataan Yesus. Luar biasa. Sehingga orang lupa akan pulang ke rumah. Tapi Yesus menyadarkan mereka bahwa mereka harus pulang. Mereka harus pulang. Karena akhirnya pada waktu itu Yesus menyuruh mereka pulang. Sesudah mereka pulang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu, kemudian ke seberang danau. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi ke atas bukit. Untuk apa? Pergi berdoa kepada Bapa di surga. Kenapa dia berdoa? Dia meminta kepada Bapa di surga untuk meminta kekuatan yang baru. Sebagai manusia, dia capek menghadapi begitu banyak orang. Dia lelah. Dia minta kekuatan yang baru dari Allah. Dan sebabnya dia datang ke atas bukit untuk berdoa. Mencharge dirinya. Untuk apa? Dia kembali kuat untuk melayani lagi pada esok. Begitu setiap hari. Tetapi pada waktu dia berdoa, murid-muridnya mengalami badai yang besar. Di tengah danau. Dia melihat danau yang anginnya kencang, kemudian perahu mulai berputar-putar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia merasa khawatir, dia merasa gelisah. Akhirnya pada waktu itu, Yesus di atas bukit lagi, dia berdoa. Apakah dia tahu murid-muridnya dalam bahaya? Yesus tahu. Kadang-kadang kita sedang menghadapi masalah. Kita berkata, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Kenapa masalah ini terjadi dalam hidup saya? Sepertinya Tuhan tidak ada. Saya mau katakan dalam cerita ini, pada waktu murid-murid mengalami hal itu, Yesus tahu. Dan bukan sekedar tahu, dia turun dari bukit. Dia hampiri dan dia menolong murid-murid Yesus. Tenang, ini aku, jangan takut. Itu perkataan Yesus yang meneduhkan hati. Dan seketika itu juga, angin reda, badai hilang. Yesus berkuasa. Jadi kita lihat seberapa besar kekuatan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita tetap bertahan dalam situasi apapun, kita berpegang kepada Yesus, kita percaya, maka kekuatan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat hal-hal yang besar, mujizat yang besar yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah kekuatan Allah menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat mujizat, kemenangan-kemenangan kami akan raih bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau ada menyertai kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.